Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baktiari Putra dengan NPM 2578292 dari kelas TRI 2D. Di sini saya akan menjelaskan di modul 10 konfigurasi router dasar. Oke, langsung aja kita ke 10.1. 10.1.1 langkah-langkah konfigurasi router dasar. Nah, berikut ini adalah langkah yang harus diselesaikan saat mengkonfigurasi pengaturan awal pada router. 1. Konfigurasi nama perangkat, router config, hostname. Nah, mode Excel istimewa yang aman, enable secret password, mode Excel pengguna yang aman, dan konsol 0 password login. Lalu keempat, ada akses telnet atau SSH jarak jauh yang aman. 5. Amankan semua kata sandi dalam file konfigurasi. 6. Berikan pemberitahuan hukum. 7. Simpan konfigurasi. Nah, 10.1.2 contoh konfigurasi router dasar. Dalam contoh ini, router R1 pada diagram topologi akan dikonfigurasi dengan pengaturan awal. Untuk mengkonfigurasi nama perangkat untuk R1, gunakan perintah berikut. Nah, semua akses router harus diamankan. Mode Excel istimewa memberikan pengguna akses penuh perangkat dan konfigurasi. Nah, oleh karena itu, ini adalah mode yang paling penting untuk diamankan. Perintah berikut mengamankan mode Excel istimewa dan mode Excel pengguna. Mengaktifkan akses jarak jauh, telnet, dan SSH, serta menginskripsi semua kata sandi teks biasa, yaitu Excel pengguna dan baris PTA. Nah, pemberitahuan hukum memperingatkan pengguna bahwa perangkat hanya boleh diakses oleh pengguna yang berwenang. Nah, pemberitahuan hukum dikonfigurasi sebagai berikut. Nah, jika perintah-perintah sebelumnya telah dikonfigurasi dan router tiba-tiba kehilangan daya, semua perintah yang telah dikonfigurasi akan hilang karena alasan ini. Nah, lanjut ke 10.1.3 pemeriksaan sintaksis konfigurasi pengaturan router awal. Gunakan pemeriksaan sintaksis ini untuk berlatih mengkonfigurasi pengaturan awal pada router. Konfigurasikan nama perangkat, amankan mode akses istimewa, amankan dan aktifkan akses dan telnet jarak jauh, amankan semua kata sandi dalam bentuk teks biasa, berikan pemberitahuan hukum. Coba kita tunjukkan. Oke, dia nggak keluar ya. Nah, di sini ada paket tracer. Oke, kita lanjut ya ke 10.2. Nah, lanjut di 10.2.1 itu mengkonfigurasi antarmuka router. Pada tahap ini router Anda sudah memiliki konfigurasi dasar. Langkah selanjutnya adalah mengkonfigurasi antarmuka atau interface router. Hal ini karena router tidak dapat dijangkau oleh perangkat akhir sampai antarmuka dikonfigurasi. Terdapat banyak jenis antarmuka yang tersedia pada router Cisco, misalnya router Cisco ISR 4321. Dilengkapi dengan dua antarmuka gigabit Ethernet, 0/0/0 dan gigabit Ethernet 0/0/1. Tugas konfigurasi antarmuka router sangat mirip dengan SPI manajemen pada switch secara spesifik. Ini mencakup menjalankan perintah-perintah berikut. Ini dia ya, router config if, dan lain sebagainya. Nah, contoh konfigurasi antarmuka router. Dalam contoh ini antarmuka yang terhubung langsung dengan R1 dalam diagram topologi akan diaktifkan. Seperti ini. Untuk mengkonfigurasi antarmuka pada R1 gunakan perintah berikut. Nah, untuk memverifikasi konfigurasi antarmuka terdapat beberapa perintah yang dapat digunakan untuk memverifikasi konfigurasi antarmuka. Perintah yang paling berguna adalah show IP interface brief dan show IP PCI 6 interface brief. Iya ya. Nah, lalu 10.2.4 perintah verifikasi konfigurasi. Tabel ini merangkum perintah show yang lebih populer yang digunakan untuk memverifikasi konfigurasi termuka. Ini ada perintah dan juga ada outputnya atau keterangannya. Oke, di sini ada beberapa ya yang kita klik ya. Ada tampilkan antarmuka IP secara singkat, ada tampilkan antarmuka IP PCI 6 secara singkat, ada tampilkan rute IP, tampilkan rute IP PCI 6, tampilkan antarmuka, tampilkan antarmuka IP, dan juga tampilkan antarmuka IP PCI 6. Nah, kita lanjut ke 10.2.5. 10.2.5 itu pemeriksaan sintaksi konfigurasi antarmuka. Coba kita langsung tunjukkan saja ya. Ini seperti ini. Kode konfigurasi satu konfig terminal.
Kita ke 10.3. Oke, kita lanjut di 10.3 ya. Mengkonfigurasi gateway default. Nah, 10.3.1 gateway default pada host. Nah, jika jaringan lokal Anda hanya memiliki satu router, maka router tersebut akan menjadi router gateway dan semua host serta switch di jaringan Anda harus dikonfigurasi dengan informasi ini. Nah, agar perangkat akhir dapat berkomunikasi melalui jaringan, perangkat tersebut harus dikonfigurasi dengan informasi alamat IP yang benar, termasuk alamat gateway default. Nah, sebagai contoh, anggaplah topologi jaringan IP persifat terdiri dari sebuah router yang menghubungkan dua LAN terpisah. Nah, dalam contoh ini, jika PC 1 mengirim paket ke PC 2, maka gateway default tidak digunakan. Oke. Lanjut 10.3.2 gateway default pada switch. Switch yang menghubungkan komputer klien biasanya merupakan perangkat layer 2. Dengan demikian, switch layer 2 tidak memerlukan halaman IP agar berfungsi dengan baik. Nah, untuk terhubung dan melalui switch melalui jaringan IP lokal, switch tersebut harus memiliki terbuka virtual switch atau SVI yang dikonfigurasi. Alamat gateway default biasanya konfigurasi pada sebuah perangkat yang akan berkomunikasi di luar jaringan lokalnya. Untuk mengkonfigurasi gateway default IP persifat pada switch, gunakan perintah konfigurasi global IP default gateway IP address. Gambar di sini menunjukkan seorang administrator yang membuat koneksi jarak jauh ke switch 1 di jaringan lain. Oke, 10.3.3 pemeriksaan sintaksis mengkonfigurasi gateway default. Oke, kita tunjukkan saja ya, langsung saja. Oke, ini dia. Di sini ada paket tracer dan juga di sini ada paket tracer semua, teman-teman. Di sini ada latihan dan quiz modul. Oke, mungkin saya cukupkan saja sampai di sini untuk modul 10. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.